Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Imamat pasalnya yang ke-11. Dan banyak hal yang akan kita baca di sini mengenai binatang-binatang yang menjadi hal-hal atau binatang-binatang yang haram bagi bangsa Israel. Dan kita akan melihat apa pelajaran untuk kita. Sementara kita adalah gereja yang kita akan melihat nantinya bahwa hal-hal ini tidak teraplikasikan dalam secara literal bagi gereja. Lalu apa yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Imamat pasal 11 ini. Sebelum kita merenungkannya seperti biasa, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kali ini dari nyanyian pujian nomor 242, Tiap Saat. Ku sudah mati bersama Yesus, ku hidup baru di dalam Kristus. Ku pandang Dia juru penebus, ya tiap saat ku milik Yesus. Tiap saat ku dalam kasih-Mu, tiap saat ku hidup dalam-Mu. Ku pandang Yesus sampai ajalku, ya tiap saat aku milik-Mu. Dalam godaan Yesuslah dekat, Ia menanggung bebanku yang berat. Dalam duka Yesus kawan erat, ku dijaganya setiap saat. Tiap saat ku dalam kasih-Mu, tiap saat ku hidup dalam-Mu. Ku pandang Yesus sampai ajalku, ya tiap saat aku milik-Mu. Nah, mari kita sama-sama membuka Imamat pasal yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-47. Ada 47 ayat bagi kita untuk baca hari ini dan kita renungkan bersama-sama. Di sini katakan di ayatnya pertama, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Nah, hal yang pertama kita lihat dari perintah Tuhan ini adalah Dia berkata kepada Musa dan Harun, katakanlah kepada orang Israel, dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak memberitahukan kepada kita alasannya kenapa Tuhan memberikan perintah ini. Banyak orang mencoba ketika membaca ayat seperti ini atau pasal-pasal seperti ini, mencoba mengartikan apa maksudnya Tuhan bagi bangsa Israel memberikan mereka pelarangan-larangan untuk memakan makanan seperti ini atau binatang-binatang ini yang menjadikan binatang-binatang nantinya kita baca haram, tidak boleh dimakan atau boleh dimakan. Nah, ada yang mengatakan itu untuk kesehatan. Sama sekali tidak, karena kalau untuk kesehatan, banyak nanti dari antara makanan atau binatang yang kita tahu beracun, ya, tumbuhan yang beracun, tapi tidak termasuk di dalam binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Oke, jadi banyak sekali argumentasi. Nah, kalau saya percaya, kalau kita nanti membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, kita melihat di akhir daripada pasal ini apa sebenarnya tujuan Tuhan. Nah, sebelum kita melihat tujuan tersebut, mari kita lihat dulu seberapa ketatnya larangan ini. Dan di sini dikatakan bahwa di ayat 3 tadi, binatang yang berkuku belah.
Oke, jadi di sini berkuku belah artinya binatang yang memiliki kuku, kakinya itu terbelah. Oke, kukunya terbelah, dan di sini dikatakan yaitu yang kukunya bersela panjang, sudah terbelah, ada yang terbelah tapi pendek, tapi ada juga yang terbelah panjang, lebih panjang. Oke. Dan kemudian ada yang di sini yang memamah biak boleh kamu makan. Nah, memamah biak di sini adalah binatang yang seperti kambing. Kita tahu kambing kalau dia memakan makanannya, dia akan menelannya, tapi tidak langsung menelannya begitu saja. Nanti ada waktu di mana dia akan keluarkan kembali makanannya tersebut dan dia akan kembali mengunyahnya. Nah, binatang-binatang seperti ini banyak sekali di antara binatang-binatang yang melakukan ini. Salah satunya adalah kambing. Oke. Nah, secara general, secara umum binatang-binatang ini boleh kamu makan. Tetapi dengan beberapa pengecualian. Kita lihat di sini di ayat 4, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Oke, dia berkuku belah atau memamah biak. Dikatakan di sini unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi unta tidak boleh dimakan. Kemudian di sini dikatakan juga kelinci. Ayat 5 juga pelanduk. Nah, pelanduk di sini sejenis kelinci, oke? Sejenis kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 6 juga kelinci. Kelinci tidak boleh dimakan karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan atau babi-babi lainnya karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi binatang-binatang ini tidak boleh dimakan. Sampai hari ini bagi orang Yahudi, hal-hal seperti ini atau binatang-binatang ini tidak boleh mereka makan. Oke. Dan kemudian di ayat 9 sampai ayatnya ke-12, di sini dikatakan kepada kita, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Sekarang binatang yang ada di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi segala binatang yang bersirip dan juga di sini katakan bersisik, ya, segala jenis ikan yang bersirip dan bersisik boleh dimakan, baik itu yang di laut maupun yang di sungai. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Nah, di sini kita lihat contohnya seperti belut. Belut tidak bersisik dan tidak juga bersirip. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu, dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kekejian bagimu. Artinya haram bagimu, tidak boleh kamu makan. Jangankan makan, bangkainya saja kalau dia mati tidak boleh kamu sentuh. Ayat 13 sampai ayatnya ke-19 mengenai burung yang ada di udara. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kekejian. Seperti burung Raja Wali, ering janggut. Nah, ering janggut adalah salah satu bagian daripada Raja Wali atau elang. Dia bulunya ada di bawah lehernya, makanya dia dikatakan ering janggut, ya, seperti janggut. Kemudian elang laut adalah elang yang biasanya berterbangan di atas laut karena dia mau memangsa ikan. Oke, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Jadi semua burung unggas ini tidak boleh mereka makan. Oke. Kemudian dikatakan di ayat 20 sampai 23 tentang binatang yang merayap. Oke, segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kekejian bagimu. Nah, ini adalah binatang memiliki sayap tapi juga bisa berjalan dengan keempat kakinya. Dia juga bisa merayap. Oke. Tetapi inilah yang boleh kamu makan. Jadi kalau ada binatang yang memiliki sayap tapi juga bisa berjalan, nah ini tidak boleh dimakan. Contohnya mungkin kupu-kupu, bisa berjalan sedikit, tapi memiliki sayap, tidak boleh dimakan. Tetapi ada di antara mereka yang boleh dimakan, yaitu di sini dikatakan, tapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah.
Nah, ini jenisnya adalah inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Kenapa? Karena belalang itu kan kalau kita lihat kakinya, apalagi yang paling belakang, itu ada pahanya sehingga dia panjang sehingga dia bisa melompat. Nah, itulah di sini yang dikatakan di sini, belalang. Ayat 23, selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Jadi semua yang merayap tidak boleh dimakan dan juga bersayap di sini. Ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Di sini kita membaca tentang bagaimana orang bisa najis oleh bangkai. Oke, ayat 24, semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, kata najis di sini adalah berarti bahwa dia tidak boleh masuk ke dalam perkumpulan jemaah yang sedang beribadah. Artinya hari itu dia tidak boleh masuk ke dalam himpunan orang yang sedang beribadah. Najis. Okay, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak berselah panjang dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Jadi kalau ada binatang ini mati, kamu terkena kepadanya, mungkin kamu pindahkan binatang tersebut atau kamu buang binatang tersebut, kamu najis. Kalau kena pakaianmu, kamu harus mencuci pakaianmu dan kamu juga najis sampai matahari terbenam. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Oke, jadi binatang ini dan bangkainya tidak boleh tersentuh oleh orang Israel. Kemudian di sini dikatakan di ayat 29 sampai ayatnya yang ke-38. Di sini tentang binatang-binatang tambahan yang najis bagi orang Israel yang haram, dan juga tentang bangkai mereka yang haram. Ayat 29 dikatakan, inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Ada tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, landak, biawak, dan bengkarung. Bengkarung sini sejenis kadal, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Jadi bukan hanya kalau kita yang terkena binatang tersebut atau bangkai binatang tersebut, tapi contohnya binatang tersebut mati kemudian jatuh ke suatu benda, maka benda tersebut juga menjadi najis. Contohnya perkakas kayu apa saja, atau pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam kemudian menjadi tahir pula. Jadi barang-barang ini tidak boleh digunakan untuk beribadah kepada Tuhan ketika binatang atau bangkai binatang tersebut jatuh ke atasnya. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis dan belanga itu harus kamu pecahkan. Ya, wadah yang terbuat dari tanah, kalau ini harus dipecahkan dan semua yang ada di dalamnya menjadi najis. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Jadi dalam belanga atau tempat atau wadah dari tanah ini akan menjadi najis. Segala sesuatu yang terkenal yang ada di dalamnya atau yang terkena dari apa yang ada di dalam belanga tersebut. Contohnya belanga tersebut berisi air contohnya. Nah, kita tidak tahu, tidak sengaja ya, bahwa tidak tahu bahwa di dalam sana sudah ada binatang contohnya yang mati. Oke, kemudian kita gunakan untuk membasuh makanan lainnya. Oke, ketika kita sudah menyadari, ketika mungkin kita tuangkan airnya, baru kita tahu bahwa di dalamnya ada binatang yang mati, maka makanan tadi yang kita basuh dengan air yang ada di dalam belanga tersebut juga ikut najis. Oke, ayat 35 dikatakan kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi ada pengecualian di sini untuk mata air.
Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Jadi air yang ada di dalam sumur, kalau binatangnya jatuh di atas sumur, maka hanyalah orang yang mengangkat bangkai itu yang menjadi najis, tapi airnya tidak najis. Kenapa? Karena Tuhan juga tahu bahwa bangsa Israel memerlukan sumur untuk mendapatkan air, dan tidak mudah untuk mendapatkan sumur yang ada airnya. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita bisa lihat hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan di sini bukan mau mempersulit bangsa Israel. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan begitu mempersulit bangsa Israel sehingga dia harus memberikan mereka peraturan-peraturan seperti ini untuk mempersulit mereka, tidak sama sekali. Binatang-binatang yang tidak boleh mereka makan di sini hanya sebagian kecil dari begitu banyak binatang yang bisa mereka makan. Dan Tuhan tahu bahwa ketika dia melarang mereka memakan ini, mereka tidak akan kekurangan apapun. Sehingga ketika ada sesuatu yang krusial seperti air yang di dalam sumur, Tuhan tahu bahwa itu adalah hal yang krusial, maka dia katakan itu tidak najis. Ayat 39 sampai ke 40, apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Intinya, bangkai tidak boleh disentuh. Kalau harus tersentuh, maka kamu najis sampai matahari terbenam. Kamu tidak bisa masuk ke dalam jemaah Allah yang sedang beribadah. Nah, ayat 41 sampai ayat 43 dikatakan beberapa binatang lainnya yang menjadi haram bagi orang Israel, yaitu segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu sehingga kamu menjadi najis karenanya. Ini seperti ular, dan ulat-ulat tidak boleh dimakan. Nah, apa yang kita lihat di sini? Begitu banyak beberapa binatang-binatang unggas dan juga yang ada di dalam air, dan juga mengenai bangkai mereka yang tidak boleh tersentuh, dan kalau tersentuh menjadi najis, dan binatang-binatang ini adalah haram, tidak boleh dimakan sama sekali. Ini kita melihat dari awal, dari ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke-43 ini, Tuhan sama sekali tidak memberitahukan kepada mereka kenapa harus dilakukan. Baru kemudian kita membaca di ayat 44, 45, 46, 47 tentang kenapa hal ini harus dilakukan. Intinya cuma satu: menjaga kekudusan di hadapan Allah, bukan semata-mata dengan bersemedi atau dengan mengosongkan pikiran, tidak, tetapi justru mengetahui perintah Allah dan menaatinya. Terlepas itu sesuai dengan logika kamu, sesuai dengan apa yang kamu mau atau tidak. Itu prinsipnya yang kita bisa lihat di sini. Karena jelas sekali Tuhan mengatakan di ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu. Semua perintah ini diberikan oleh siapa? Aku Tuhan Allahmu. Aku Tuhan yang adalah Allah perjanjian bagimu, yaitu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nanti dia akan sebutkan itu juga. Dia adalah Tuhan yang setia kepada kamu, maka kamu harus juga setia kepada Dia. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berhak untuk memerintahkan kamu untuk melakukan ini. Dan kamu cuma bisa memilih. Kamu tidak taat, Dia akan hukum. Kamu taat, kamu akan bergembira bersama dengan Dia, bersukacita bersama dengan Dia. Akulah Tuhan Allahmu. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Apa yang diinginkan oleh Tuhan adalah kamu taat. Aku perintahkan kamu untuk melakukan ini, ikuti dan taati. Ini bukanlah hal
yang sangat krusial baik bagi kesehatan maupun dengan hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Kita tahu bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel juga memiliki pengajaran-pengajaran tentang mana yang haram dan mana yang halal pada masa tersebut. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan juga memiliki peraturan-peraturan seperti ini. Tetapi sesuai dengan apa yang kita boleh pelajari, ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Intinya adalah ini yang diperintahkan oleh Tuhan bangsa Israel kepada orang Israel. Yang perlu mereka lakukan adalah taat. Sehingga ketika orang bertanya, kenapa kamu tidak memakan, contohnya di sini, tidak memakan unta? Mereka tidak mengatakan, unta tidak baik untuk kesehatan, tidak. Atau karena bangsa lain tidak memakan unta, tidak. Tetapi mereka mengatakan karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, kalau orang bertanya, kenapa kamu harus mengikuti perintah Tuhan? Ya karena Dia adalah Tuhan. Terkadang kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kita selalu mempertanyakan, Tuhan, kenapa aku harus menaati kamu? Nah, kenapa aku harus mengikuti ini? Ini tidak logis, tidak sesuai dengan zaman. Banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab, tidak termasuk ini tentunya bagi gereja. Makanya nanti ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia kemudian meninggalkan atau melepaskan hal-hal lahiriah ini. Hal-hal lahiriah ini memberikan kebebasan bagi orang Kristen untuk memakan binatang-binatang seperti ini. Makanya Tuhan katakan kepada Petrus, apa yang aku katakan tidak najis, jangan kamu katakan najis. Dan di sini Tuhan berkata kepada orang Israel, ini najis, maka itu menjadi najis. Kalau Tuhan katakan tidak najis, tidak najis. Apakah Tuhan berubah pikiran? Juga tidak. Jadi inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa prinsip ini yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tentunya segala makanan yang haram bagi orang Israel ini tidak haram bagi kita orang Kristen. Karena nantinya ketika perjanjian baru tiba, kita akan membaca ayat-ayat yang membicarakan kepada kita bahwa ini tidak lagi haram bagi kita orang Israel, orang Kristen. Tetapi prinsipnya adalah kita melihat di sini. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang harus dikerjakan. Itulah kekudusan, ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan katakan kepada mereka, ini tidak boleh dimakan, ini yang boleh dimakan, lakukan. Kamu lakukan, kamu kudus. Kamu tidak lakukan, kamu tidak kudus. Dan di ayat 46-47 kita membaca, itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Itu saja. Perintah Tuhan adalah ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan. Kamu lakukan, kamu kudus karena kamu taat. Kamu tidak lakukan, kamu tidak kudus karena kamu tidak taat. Saudara-saudara, segala perintah Tuhan yang teraplikasikan bagi kita orang Kristen, baik di dalam ibadah maupun kehidupan kita sehari-hari, hanya ada satu hal yang membuat kita kudus di hadapan Tuhan, yaitu ketaatan. Kalau kita taat, kita kudus. Kalau kita tidak taat, kita tidak kudus. Kita menjadi najis di hadapan Tuhan, dan kita harus datang kepadanya meminta segala pengampunan akan segala dosa kita, agar kita kemudian bisa kembali dikuduskan olehnya. Oleh karena itu, mari kita terus membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, kalau orang Israel di sini, mereka dituliskan perintah ini supaya mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Untuk makanan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Untuk hal yang boleh disentuh, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Dan kepada kita juga begitu banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan kepada kita mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh kita sentuh, mana yang tidak boleh kita sentuh. Segala sesuatunya diatur dalam firman Tuhan. Maka kita harus terus belajar firman Tuhan ini supaya kita menjadi kudus di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Dan Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.